Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak semua? Sehat enggak? Sehat, Pak. Ya, sebelum mulai pembelajaran, silakan diberi doa terlebih dahulu. Persiapan duduk, gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita bakal bahas tentang harmoni dalam sistem. Oke anak-anak, hari ini berangkat semua ya? Saya semua, Pak. Oke. Nah, bawa pertanyaan nih soal ekosistem. Anak-anak ada yang tahu ekosistem itu apa? Yang bisa jawab? Pak. Nah, di pertemuan kali ini kita bakal membahas tentang ini, memakan dan memakan, transfer energi antar makhluk hidup dan juga ekosistem yang harmonis. Sebelum masuk ke ekosistem, kita akan masuk terlebih dahulu ke yang namanya rantai makanan. Ada yang bisa bantu membaca? Saya, Pak. Ya. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup berdasarkan urutan tertentu. Nah, betul banget tuh Pak Nadia. Rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan. Jadi di rantai makanan ini ada hewan yang atau makhluk hidup yang berperan sebagai produsen yang nanti akan dimakan, kemudian ada konsumen yang nantinya akan memakan seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini, ada tingkatan rantai makanan. Yang pertama ada produsen, kemudian ada konsumen satu, konsumen dua, konsumen puncak dan dekomposer. Kemudian kita ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan itu apa sih? Ada yang bisa bantu membaca? Baik, Pak. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari banyak rantai makanan yang saling terhubung dalam suatu ekosistem. Nah, benar banget. Jadi di jaring-jaring makanan itu ada kumpulan dari banyak rantai makanan yang saling terhubung. Jadi ada beberapa rantai makanan yang nantinya akan membentuk suatu ekosistem. Kemudian aliran energi dalam ekosistem. Nah, peristiwa makan yang dimakan itu membuat adanya perpindahan energi dari makhluk satu ke makhluk lainnya. Hal ini itu bisa menyebabkan terjadinya perpindahan aliran energi. Kemudian ada yang namanya transfer energi antar makhluk hidup. Nah, transfer energi antar makhluk hidup ini dapat digambarkan melalui piramida makanan. Apa sih maksudnya? Itu adalah piramida yang menunjukkan massa dan energi dari produsen hingga konsumen puncak. Ini tuh piramidanya itu seperti gini ya, seperti segitiga ini. Itu mencerminkan keseimbangan ekosistem, di mana yang namanya produsen itu harus lebih banyak dari konsumennya, atau konsumen tingkat pertama. Kemudian konsumen tingkat pertama itu harus lebih banyak dari konsumen tingkat kedua dan seterusnya sampai konsumen puncak. Nah, ini ada ekosistem yang harmonis. Ekosistem itu adalah proses yang tertentu karena adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian ekosistem ini terdiri atas beberapa individu, populasi dan juga komponen abiotik. Untuk komponen-komponennya itu akan kita bahas ini ya. Nah, nih ada komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen fisik dan kimia yang menjadi medium tempat berlangsungnya kehidupan. Jadi komponen abiotik ini adalah berisikan benda-benda mati di suatu ekosistem. Sedangkan kalau komponen biotik adalah komponen yang menyusun komponen ekosistem selain komponen abiotik. Jadi komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Nih, jenis-jenis ekosistem. Yang pertama ada ekosistem alami. Itu ada ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa ada campur tangan manusia. Contohnya hutan, rawa, dan danau. Kemudian ada ekosistem buatan. Ekosistem yang terbentuk dengan adanya campur tangan manusia. Contohnya kolam, akuarium, dan juga kebun. Ada yang bisa bantu jawab contoh lain dari ekosistem ini? Ekosistem alami contoh lainnya apa? Ayo anak-anak, apa? Saya, Pak. Contoh dari ekosistem alami yaitu laut. Oke, benar. Terus yang ekosistem buatan apa contohnya? Saya, Pak. Ekosistem buatannya sawah sama bendungan. Nah, benar banget. Nah, selanjutnya ada hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Pertama ada predasi. Jadi predasi ini adalah interaksi antar organisme yang
jenis bangsanya berdasarkan bagi ketiga itu herbivora itu memakan apa? Ya benar, memakan tumbuhan. Kalau karnivora itu memakan apa? Ya benar. Kalau omnivora? Makan segala. Ya. Contoh dari herbivora apa? Memakan tumbuhan. Ya benar. Kalau karnivora contohnya? Ya bisa jadi gigi. Kalau omnivora? Nggak tahu Pak. Nah, omnivora itu contohnya ada tikus, itu omnivora. Oke, next. Ada simbiosis. Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda. Nah, simbiosis ini ada tiga. Yang pertama, mutualisme itu saling menguntungkan, kemudian transfusionisme itu merugikan salah satunya, dan komensalisme itu tidak merugikan tapi tetap menguntungkan. Kemudian ada kompetisi. Nah, kompetisi ini adalah persaingan antara makhluk hidup yang bukan makanan yang sama di lingkungannya. Contohnya di hutan itu ada ular sama harimau. Itu kan sama-sama pemakan daging. Nah, mereka itu bersaing atau berkompetisi untuk mendapatkan makanan di lingkungan yang sama. Nah, ini ada penyebab tidak seimbangnya ekosistem. Yang pertama ada penangkapan hutan, kemudian kebakaran hutan, dan juga ada pencemaran lingkungan. Itu bisa mempengaruhi tidak seimbangnya ekosistem. Nah, ini cara untuk mengatasi ketidakseimbangan ekosistem. Yang pertama ada reboisasi atau penanaman pohon kembali, kemudian memanfaatkan dekomposer, kemudian ada menghindari perburuan liar. Nah, sepertinya kita udah selesai nih materinya. Jadi anak-anak apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya silakan ya. Pak, jadi saya mau bertanya, contoh dari rantai makanan itu seperti apa ya Pak? Nah, makasih pertanyaannya untuk Nadia. Jadi contoh dari rantai makanan itu yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari itu adalah sawah. Kenapa bisa sawah? Karena di sawah itu ada yang namanya produsen. Produsennya adalah padi. Kemudian ada konsumen satu yang memakan padi itu di sawah ada tikus. Ya benar ada tikus. Kemudian tikus itu makan oleh konsumen dua. Dengan hewan panjang melata itu apa namanya? Ular. Nah di sawah itu tikus dimakan oleh ular. Kemudian ular itu dimakan oleh hewan yang bisa terbang. Apa? Ular Pak. Ya benar banget. Ular aja kan dimakan oleh elang atau sebagai konsumen puncak. Kemudian kalau elangnya mati, dia akan diulangkan oleh dekomposer atau pengurai. Seperti itu nanti ya, udah paham? Sudah Pak. Oke. Nah, oke anak-anak, karena tadi kita udah belajar banyak tentang rantai makanan di ekosistem. Silakan anak-anak bisa membentuk kelompok dan Bapak kasih tugas untuk membuat rangkaian atau rantai makanan di ekosistem selain sawah. Tadi kan kamu udah jelasin tuh produsen konsumen sama dekomposernya yang di ekosistem sawah. Nah, silakan kelompok teman-teman nanti bisa membuat rantai makanan itu di ekosistem lain, bisa di sungai, laut, ataupun bisa di danau dan lain-lain. Paham? Ya, sedangkan kalian bisa kerjakan tugasnya selama 40 menit. Tadi kan disuruhnya selain di sawah ya, berarti apa ya? Ekosistem. Oh boleh. Berarti produsennya itu ada alga.
materi ini. Terus materinya Dan nanti kembali lagi ke awal. Sudah Pak. Oke, kalau sudah silakan dari kelompok yang ingin mempresentasikan silakan bisa maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasil diskusi membuat rantai makanan. Silakan. Saya Pak. Ya silakan. Jadi, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang ekosistem di laut. Ya. Jadi, di laut itu ada alga. Alga ini berperan sebagai produsen. Kemudian alga ini dimakan oleh ikan kecil sebagai konsumen satu. Kemudian ikan kecil ini dimakan ikan besar. Ikan besar ini berperan sebagai konsumen dua. Terus ikan besar dimakan oleh ikan hiu, itu ikan hiu sebagai konsumen puncak. Terus ikan hiu diuraikan oleh bakteri. Untuk kelompok 1 silakan bisa duduk kembali ya. Oke, anak-anak untuk evaluasi silakan anak-anak bisa mencatat soal yang akan kamu berikan. Oke, yang pertama jelaskan pengertian rantai makanan. Kemudian yang kedua jelaskan penyebab ketidakseimbangan ekosistem yang ada di alam. Silakan anak-anak bisa mengerjakan close book dan juga tidak saling bekerja sama ya.